Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang berbagai indera yang ada pada diri manusia. Pertama, saya akan membahas tentang indera penglihatan. Ya, kita melihat tentu menggunakan mata. Mata yaitu adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Nah, pada gambar di bawah ini dapat kita lihat bagian-bagian dari mata yang sangat penting. Dan ya, mata juga memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, fungsinya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Dan mekanisme kerja mata yaitu dengan cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea atau jendela mata. Cahaya melewati pupil atau tirai menuju lensa proyektor yang memfokuskan cahaya ke retinal. Akhirnya, bayangan diubah menjadi impuls listrik yang dikirimkan ke otak untuk diinterpretasi semuanya dalam hitungan milidetik. Ini adalah beberapa kelainan yang ada pada mata. Nah, dapat kita lihat pada penjelasan di bawah ini. Kelainan pada mata dapat terjadi pada orang tua, anak-anak, ataupun remaja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indera pendengaran. Pada indera pendengaran ini, suaranya itu serangkaian gelombang bertekanan yang merambat dalam udara. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar. Fungsi dari telinga luar ini untuk mengumpulkan suara, memperkuat resonansi membrana timpani. Yang kedua ada telinga tengah. Fungsi dari telinga tengah ini untuk meneruskan getaran ke telinga dalam. Dan yang ketiga ada telinga dalam, fungsinya untuk mengubah suara menjadi impuls saraf. Telinga luar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada auricula atau pina. Auricula ini membantu lokalisasi suara. Yang kedua ada meatus austicus externus, yaitu untuk saluran tempat lewatnya gelombang suara ke telinga tengah dan mengandung rambut, kelenjar sebasea, kelenjar keringat. Dan yang ketiga ada membrana timpani, yaitu tempat gelombang suara diubah menjadi getaran dan bagian tengahnya berhubungan dengan tangkai malleus. Telinga tengah juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tulang-tulang pendengaran yang saling bersendi, contohnya malleus, incus, stapes. Selanjutnya ada membran opali. Membran opali ini membran kecil di pintu masuk telinga dalam. Dan yang terakhir ada tuba eustachius, yaitu untuk menghubungkan telinga dengan hidung dan tenggorokan. Dan yang terakhir ada telinga dalam. Telinga dalam ini memiliki 2 bagian. Yang pertama bagian luar atau bisa disebut dengan labirin bertulang. Pada bagian luar ini terdapat kornea, vestibulum, dan kanalis semicircularis. Dan bagian dalamnya disebut juga dengan labirin membranosa, terdapat auriculus dan sacculus. Dan pada gambar di bawah ini merupakan gambaran dari telinga. Selanjutnya ada cochlea atau bagian telinga dalam. Bentuk cochlea seperti pipa yang melingkar, terdiri dari 3 skala, yaitu skala vestibuli berisi cairan perilimfe. Yang kedua ada skala media berisi cairan yang berada di dalam telinga dalam. Yang ketiga ada skala timpani, yaitu berisi cairan ekstraseluler. Selanjutnya ada organ korti, yaitu organ reseptor yang membangkitkan impuls saraf sebagai respon terhadap getaran membrana basilaris dan mengandung sel rambut yang peka terhadap perubahan elektromekanik, lalu diteruskan ke pusat pendengaran. Perjalanan suara dalam telinga, suara akan menuju membrana timpani, lalu menuju tulang pendengaran, lalu menuju perilimfe, lalu menuju ke endolimfe, dan akan menuju lagi ke organ korti. Selanjutnya, sinyal pendengaran masuk ke otak lewat N8, menuju nukleus olivaris superior dan colliculus inferior di batang otak, lalu menuju corpus geniculatum mediali thalamus dan
menuju ke korteks pendengaran di lobus temporalis. Yang terakhir ada macam tuli. Dua macam tuli itu diantaranya ada tuli konduksi, yaitu kegagalan penghantaran suara dari membran timpani melalui susunan tulang pendengaran ke kohlea, dan tuli saraf, yaitu kegagalan sinyal pendengaran untuk mencapai korteks pendengaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indera penghidu atau indera penciuman. Indera penciuman mendeteksi seperti bau busuk, bumbu-bumbu, minyak wangi, dan lain-lain. Hidung itu merupakan alat indera pembau atau penciuman dan sistem peringatan dini dari udara yang tercemar, asap, dan bahaya-bahaya yang lain. Bagian hidung ada dua, yaitu bagian dalam hidung dan sensor-sensor penciuman. Di permukaan dalam hidung berupa kemoreseptor, yaitu lapisan lendir bagian atas, dan terdapat sepasang sel-sel epitel olfaktori di dalam rongga hidung di mana masing-masing berukuran lebih kurang 250 mm. Dan ada rambut-rambut halus yang terhubung oleh urap saraf melalui tulang saringan dan bersatu menjadi urat saraf olfaktori menuju ke pusat penciuman bau di otak. Di bawah ini merupakan gambar dari hidung. Yang terakhir ada indera pengecap. Pada indera pengecap, lidah itu merupakan salah satu bagian otot-otot dalam tubuh yang sangat mudah bergerak serta disebut juga kemoreseptor. Kemoreseptor pada lidah berupa tunas pengecap atau kuncup rasa di mana masing-masing cita rasa berada pada daerah lidah yang berbeda. Kuncup rasa akan berfungsi merasakan cita rasa setelah makanan atau minuman tersebut larut dalam kelembapan mulut. Ini adalah gambar dari lidah beserta bagian-bagian yang ada pada lidah. Fungsi dari lidah ada tiga. Yang pertama sebagai indera pengecap, yang kedua membantu mengunyah makanan dan menggerakkannya ke seluruh rongga mulut, yang ketiga membentuk suara saat berbicara. Lidah terletak pada rahang bawah, pada otot-otot geniohiot dan milohiot, dan pada tulang hiot di bagian atas leher. Papil pengecap ada tiga macam. Yang pertama papil bentuk benang, yaitu merupakan papil yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Yang kedua papil bentuk huruf P, merupakan papil yang tersusun dalam lengkungan yang dilingkari oleh suatu saluran pada daerah dekat pangkal lidah. Yang ketiga papil bentuk martil atau palu, merupakan papil yang terdapat di tepi lidah. Di bawah ini merupakan gambar dari lidah beserta tempat rasa pengecapnya. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih dan sayonara.